Halo Sobat Film, ini adalah series terbaru yang berjudul The Secret Romantic Kisses. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Suatu hari, prajurit kerajaan mencari ahli waris yang hilang bernama Lee Sol. Saat itu, Lee Sol ada di sebuah rumah duka bersama anak yang bernama Dan-oh. Dan-oh mengatakan pada prajurit jika tidak ada siapapun di sana, karena ia hanya bersama anjingnya yang bernama Boksil. Setelah prajurit itu pergi, Lee Sol keluar dari rumah anjing tempat ia bersembunyi. Ternyata Lee Sol dan Dan-oh sama-sama tidak memiliki orang tua. 이제 아무도 없어. Malam hari, Lee Sol berpamitan pada Dan-oh. Saat itu, Lee Sol tidak memberitahu namanya pada Dan-oh, tapi ia berjanji akan memberitahu namanya jika bertemu kembali. 13 tahun kemudian, Lee Sol sudah dewasa dan ia berganti nama menjadi Sun. Suatu hari, Sun pergi menuju daerah kerajaan untuk mengikuti ujian prajurit raja. Sun tumbuh menjadi laki-laki yang mahir bela diri dan ahli pedang. Ketika di perjalanan, Sun menghajar begal yang mengincar harta orang yang melintas daerah itu, hingga begal itu melarikan diri. Dan-oh juga tumbuh menjadi wanita yang cantik dan memiliki penginapan bernama Taman Bunga. Sesampainya di daerah istana, Sun mengunjungi salah satu kedai untuk mencari makan. Lalu ia ditawari penginapan oleh Dan-oh, tetapi Sun menolak itu. Karena melihat prajurit istana datang, Sun meninggalkan kedai itu dan ia melupakan tasnya. Melihat tas Sun yang tertinggal, Dan-oh membawa tas itu ke penginapannya. Di penginapan milik Dan-oh, ada cendekiawan bernama Yoha yang tinggal di sana untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian militer sama seperti Sun. Beberapa saat kemudian, Sun mencari tasnya di kedai tempat ia meninggalkan tas itu. Pelayan kedai mengatakan jika tas itu dibawa ke penginapan Taman Bunga. Sun segera menuju di penginapan untuk mengambil tasnya. Saat itu di penginapan, ia melihat Dan-oh memanjat tangga lalu terpeleset. Karena sudah larut malam dan semua penginapan sudah penuh, Sun terpaksa menginap di sana. 오시지요. 한양닷전입니다. Keesokan harinya, Dan-oh melihat kamar yang ditempati Sun berlubang, sehingga Dan-oh menambal lubang itu. Saat itu, Dan-oh melihat pedang kayu milik Sun hingga ia penasaran. Tapi tiba-tiba Sun datang. Di istana, selir raja memaksakan dirinya untuk melahirkan bayinya hari itu. Ia ingin bayi laki-laki dan kelak menjadi ahli waris raja. Tapi itu tidak akan bisa hingga selir itu memiliki rencana dengan dayangnya. Suatu hari, raja menemui seseorang yang bisa meramal dirinya. Dan peramal itu mengatakan jika raja tidak akan memiliki anak laki-laki dan raja dalam keadaan bahaya.
Saat itu raja marah lalu meminta prajuritnya menebas orang itu hingga tewas. Ujian militer hampir tiba. Raja memerintahkan bawahannya untuk mencari ahli waris yang dulu melarikan diri. 폐쇄소 이설은 아직인가? Di tempat lain, Seol penasaran dengan aturan yang dibuat Dan-oh untuk tidak memasuki pavilion yang menyeramkan itu. Saat itu Seol ditegur oleh Yukho. 가지 말라는 데는 이유가 있을 거야. Ketika di jalan, Yoha dan San melihat seorang wanita yang menangis. Ia dipisahkan dengan bayi laki-lakinya. Sehingga San dan Yoha berencana membantu wanita itu bersama dengan Dan-oh dan Seol. Di penginapan bernama Buyonggak, Dan-oh, Seol, dan Yoha menyusun rencana untuk membawa bayi itu kepada ibunya. Yoha mengikuti penjaga ke sebuah ruangan, tapi ia ditodong pisau oleh orang untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan-oh berhasil menemukan bayi itu dan membawanya keluar. Tapi tiba-tiba penjaga tahu jika bayinya telah menghilang. Lalu penjaga mencari Dan-oh yang bersembunyi di balik tirai. Dan-oh hampir tertangkap, namun ia diselamatkan oleh San yang pandai bela diri, hingga mereka aman dan mengembalikan bayi itu kepada ibunya. Malam itu mereka pulang ke penginapan Taman Bunga, tapi mereka terkejut melihat ada orang yang membuat penginapan itu berantakan karena mendiang ayah Dan-oh memiliki hutang. Di waktu yang sama, prajurit istana mengunjungi penginapan Taman Bunga untuk mencari ahli waris yang hilang. Prajurit istana tidak tahu jika San adalah Lisul, karena ia telah mengganti identitasnya menjadi Kang San supaya tidak ada yang mengenali dirinya untuk sekarang. Pagi harinya, semua orang memakan masakan Nona Naju yang sangat tidak enak karena saat itu Dan-oh pergi ke suatu tempat. Ternyata Dan-oh pergi ke Buyonggak untuk mencari tahu apakah ayahnya benar-benar memiliki hutang. 부영각의 진 빚은 아니옵니다. Pemiliknya mengatakan jika ayah Dan-oh berhutang pada kepala distrik kota yaitu Pak Jang. Dan-oh segera menemui Pak Jang untuk menanyakan hal itu. Untuk meyakinkan Dan-oh jika ayahnya memiliki hutang, Pak Jang menunjukkan surat tulisan tangan ayah Dan-oh yang berisi jika ia akan melunasi hutang itu, tetapi ayahnya telah meninggal sebelum melunasi hutangnya. Siang hari Dan-oh pulang. Ia melihat papan taman bunga miring sehingga ia membenarkan itu dengan kayu. Tapi ia tidak sampai lalu San membantu untuknya. Saat itu San melihat mata Dan-oh bengkak setelah menangis. Lalu San melarangnya untuk tidak menangis lagi. Di tempat lain, Yoha menemui saudara tirinya untuk meminjam uang yang akan ia berikan pada Dan-oh untuk membayar hutang. Tapi saudaranya tidak meminjamkannya. Di malam hari, Dayang Selir Raja keluar bersama prajurit membawa kereta. Saat itu bawahan raja mendengar ada suara bayi di dalamnya.
Malam harinya, raja diberitahu jika selirnya melahirkan bayi laki-laki, dan itu membuat raja bahagia karena ia akan memiliki ahli waris. Di penginapan, Nona Naju memberikan surat lamaran dari seseorang untuk Dan-oh, dan itu membuat Seol heboh. Bahkan ia memberitahu pada San dan Yoha, tapi Dan-oh tidak memberitahu apapun tentang hal itu. Yoha mengajak Dan-oh ke pasar, lalu Seol dan San ikut bersama mereka. Di pasar, Dan-oh menjual perhiasan, dan tiba-tiba ia bertemu orang yang mengirim lamaran padanya. Dan-oh saat itu mengeluarkan surat lamaran yang ia terima dan menolak secara langsung lamaran itu pada orang yang sudah lancang padanya. Di tepi sungai, San menghajar laki-laki yang kurang ajar pada Dan-oh, serta seluruh teman laki-laki itu. Lantas San meminta laki-laki itu menulis surat jika ia tidak akan mengganggu Dan-oh lagi. Setelah membaca surat dari laki-laki yang kurang ajar padanya, Dan-oh berpikir siapa pemuda yang ditakuti oleh laki-laki itu, dan Dan-oh teringat San yang mahir bela diri. Dan-oh menanyakan langsung pada San, tapi San tidak mau mengaku jika dirinya yang membuat laki-laki kurang ajar itu ketakutan. Ternyata Yoha bergabung dalam organisasi yang memiliki tujuan memberontak kebijakan istana tanpa diketahui oleh siapapun. Di salah satu tempat, San melatih kelincahannya dalam seni pedang untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian militer. Berbeda dengan San, Seol malah menghabiskan waktunya untuk minum dan berjudi. Pagi itu, Dan-oh menunggu San untuk menyemangati San supaya lolos ujian militer, dan ia memberikan kue padanya. Ujian militer babak pertama dimulai, dan San berhasil menyelesaikan semua tantangan yang diberikan. Di penginapan Taman Bunga, anak buah Buyonggak datang. Mereka mengatakan jika Dan-oh tidak membayar hutangnya, maka penginapan itu akan menjadi milik Buyonggak. Saat anak buah Buyonggak ingin melihat pavilion, mereka dicegah oleh Seol dengan melempar sepatunya sampai pintunya berlubang. Dan terlihat ada sepasang mata yang memantau mereka semua dari dalam. Sepulang dari ujian militer, San melihat Dan-oh pergi, dan San mengikutinya. Ternyata Dan-oh menemui Pak Jang untuk membicarakan hutangnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi indah.